Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara penentuan sifat kerentanan magnetik menggunakan MSB kalkulator, di mana dalam menentukan sifat kerentanan magnetik ini diperlukan persamaan untuk penentuan kerentanan magnet. Nah, di sini ada beberapa persamaan, yaitu persamaan Xg, kemudian Sm, Xa, μF, di mana μF ini merupakan nilai momentum kerentanan magnet efektif. Nah, untuk memperoleh nilai μF ini, kita bisa menggunakan data Xa. Nah, Xa ini merupakan kerentanan magnetik molar terkoreksi. Nah, untuk mencari nilai Xa sendiri, kita membutuhkan nilai Xm dan Xd. Nilai Xm-nya sendiri merupakan kerentanan molar dan Xd-nya sendiri adalah faktor koreksi diamagnetik. Kemudian untuk memperoleh nilai Xm sendiri, kita dapat menghitungnya dengan cara mengkalikan nilai Xd dan nilai massa molar. Nah, di sini juga ada rumus untuk Xg. Xg ini merupakan kerentanan volume. Nah, adapun data-data yang diperlukan untuk membuat MSB kalkulator. Yang pertama itu suhu. Nah, suhu ini harus diubah ke dalam bentuk Kelvin. Kemudian massa awal. Massa awal ini adalah massa tabung kosong. Kemudian massa akhir. Massa akhir ini merupakan massa tabung ditambah sampel. Kemudian ada tinggi. Nah, tingginya itu harus dalam bentuk cm. Jadi kalau misalnya adalah tingginya masih dalam satuan mm, maka bisa dikonversi ke dalam bentuk cm. Kemudian ada RO, ada R, ada massa molar, kemudian ada Xd atau faktor koreksi diamagnetik, ada C balance, kemudian ada X alpha. Nah, X alpha ini merupakan hasil dari Xd yang dikali dengan 10 pangkat min 6. Kemudian ada kerentanan magnet Xg, kemudian ada Xm, Xa, dan μF. Nah, untuk Xd sendiri akan dijelaskan pada video parts berikutnya. Nah, kemudian kita bisa mencobanya. Nah, di sini ada data yang sudah diketahui seperti data C balance, kemudian suhu, massa tabung kosong, RO, tinggi sampel dalam tabung, nilai R, massa tabung per sampel, MR, dan Xd. Kita bisa langsung memasukkannya. Nah, di sini adalah suhunya itu adalah 24 derajat Celcius. Ketika dimasukkan di sini nilai Kelvinnya itu berubah menjadi 297,15. Ini tuh hasil penambahan dengan 273,15. Kemudian massa awalnya itu adalah kita bisa mengkopinya dari massa tabung kosong. Kemudian massa akhir. Massa akhir itu adalah massa tabung ditambah sampel. Nah, massa sampel ini adalah massa akhir yang dikurang dengan massa awal. Nah, di sini tinggal kita masukkan rumus dikurang dengan massa awal. Nah, di sini massa sampelnya adalah 2,229 gram. Kemudian untuk tingginya itu adalah 23,5 mm. Kita bisa mengkopinya. Nah, di sini berubah ya, langsung berubah jadi 2,35 cm. Kemudian untuk nilai RO-nya kita tinggal mengkopasnya. Nilai R-nya
Kemudian kita bisa memasukkan nilai massa molarnya. Kemudian untuk XD-nya, di sini kita sudah mengetahui nilai XD adalah 197,8. Nah, jadi ketika nilai XD dimasukkan, maka nilai EKP-nya akan muncul, yaitu 0,00978. Kemudian kita bisa memasukkan nilai C balance-nya, yaitu 1,18. Nah, ketika sudah dimasukkan nilai C balance, maka kita dapat mengetahui nilai XG dari material tersebut, karena nilai XG itu dicari dari nilai C balance, kemudian dikali dengan hasil pengurangan nilai R dan RO, kemudian dikali dengan tinggi, kemudian dibagi dengan 10 pangkat 9 dikali massa. Kemudian nilai XM-nya juga muncul karena nilai XM ini merupakan nilai dari XG yang dikali dengan massa molar. Kemudian nilai XA-nya juga muncul karena ini hasil dari pengurangan nilai XM dan XD. Kemudian mu F. Nah, mu F ini hasil dari keseluruhannya, yaitu nilai dari 2,828 diakarkan. Nah, di sini diakarkannya itu dalam bentuk formula SQRT. Nah, kemudian menggunakan data XA dan data temperatur dalam Kelvin. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.